Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ba'da maghrib yang berbahagia ini, kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pelajaran tafsir kita, membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita masuk ke ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Ada yang baca? Silakan dibaca. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain sampai ayat yang ke-23. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marjal bahrayni yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hasbuk, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-17, karena ayat yang tadi pertama dibaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sudah kita pelajari. Ayat yang ke-17, Rabbul Masyriqaini. Rabb, pencipta, ya, pencipta, pengatur, pemilik, penguasa. Al-Masyriqain. Al-Masyriqain muthanna dari masyriq. Masyriq bagian timur. Al-Masyriq bagian timur atau timur. Tetapi di sini dengan bentuk muthanna. Ya, dalam bahasa Arab itu perbedaan jumlah benda itu ungkapannya berbeda. Yang pertama dikenal dengan mufrad, yaitu satu. Ya, satu rumah. Bahasa Arabnya baitun. Kalau dua itu sudah berubah. Kalau dalam bahasa kita kan dua rumah. Kalau dalam bahasa Arab, kata yang sama tetapi ditambahkan tanda dua, tanda muthanna. Di sini alif dengan nun. Satu baitun, dua baitani. Ya, dua baitani. Di sini juga masyriqun, timur, tetapi di sini masyriqaini, dua timur. Ya, dua timur. Pencipta dua timur. Wa Rabbul Maghribain. Ini Rabb sudah kita ketahui, ya. Al-Maghribain lawan dari timur, barat. Berarti pencipta dua barat.
Ya, pencipta dua barat. Kata para ulama, ya, al-masyriq dan al-maghrib merupakan dua arah. Yang satu tempat terbitnya matahari dan bulan, ya, al-masyriq, tempat terbitnya dan terbenamnya matahari dan bulan. Ya, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Terbit dari timur dan terbenam di barat. Inilah pengaturan alam semesta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula dalil Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdialog dengan seorang raja kafir yang hendak membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Lalu dia mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Dan ingin membuktikannya kepada Nabi Ibrahim dengan mendatangkan dua orang. Salah satu dari dua orang ini dibunuhnya. Yang satu lagi dibiarkan hidup. Ini makna menghidupkan dan mematikan versi dia. Dua orang yang hidup, yang satu dibunuh berarti mematikan, yang satu dibiarkan hidup berarti menghidupkan. Nabi Ibrahim tidak mempedulikan argumentasi yang rendah ini. Ia lalu mengatakan, sungguhnya Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur. Ya, menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu memang Tuhan, terbitkan dari barat. Ya, ini makna masyrik, tempat terbitnya. Tempat terbitnya. Dan terbitnya matahari di timur, terbenamnya di barat. Dan kita ketika menetapkan masuknya bulan Hijriah, melihat terbitnya anak bulan di mana? Di timur? Di mana tempat terbenamnya matahari? Ya, melihat kemana terbenamnya matahari, menunjukkan saat itu terbitnya anak bulan di barat. Intinya masyrik adalah tempat terbit, maghrib tempat terbenam. Matahari dan bulan terbit dan terbenam. Jadi masyrik adalah arah, tempat. Masyrik arah dan tempat. Lalu dalam Al-Quran ada dua sekarang ini. Ada dua maghrib, ada dua masyrik. Apa maksudnya? Ya, kata para ulama, maksud dari dua timur ini adalah tempat terbitnya matahari dan matahari tentunya di musim dingin dan musim panas. Ya, di musim dingin dia berada jauh mendekati utara, dan di musim panas dia mendekat ke arah selatan. Walaupun dia dari arah timur juga, dan kita merasakan. Terkadang matahari terbit di sana, terkadang terbit di sini. Ya. Menunjukkan bahwa dua ini maksudnya di musim dingin dan musim panas. Di musim dingin, di tempat turunnya Al-Quran ini, terbit matahari mendekati janur bagian selatan. Di musim panas, tempat terbitnya matahari mendekati utara. Ini yang dua tempat terbitnya. Kalau dia terbitnya mendekati arah utara, maka dia akan terbenam di arah itu juga, akan mungkin menyilang. Dia akan terbenam mendekat ke arah utara. Begitu juga ketika terbit mendekati arah selatan, maka dia akan terbenam di tempat itu juga. Maka inilah dinamakan makna kenapa Allah menyebutkan dua timur dan dua barat, yaitu di musim dingin dan di musim panas. Ya, dalam Al-Quran ada kedua-duanya, ada dalam bentuk mufrad, Rabbul Masyriqi wal Maghribi.
Pencipta timur, pencipta barat, satu. Ya maksudnya arah timur, arah barat. Kalau yang dua tadi, arah tempat terbitnya matahari di dua musim, di musim dingin dan musim panas berarti dua, dan arah terbenamnya matahari di musim dingin dan musim panas itu dua juga. Maka dua timur, dua barat. Dalam Al-Quran juga ada bentuknya jamak Rabbul Masyariqi wal Magharib. Pencipta timur-timur dan pencipta barat-barat. Lebih dari dua. Kata para ulama, maksud dari banyaknya timur dan banyaknya barat itu tempat terbenamnya matahari, terbitnya matahari. Karena kata para ulama, antara hari kemarin dengan hari ini, matahari tidak pada posisi yang sama. Kita tidak mengetahuinya dan kita tidak peduli dengan itu. Ya, tempat terbitnya matahari kemarin di timur itu tidak yang tempat di mana dia terbit hari ini, dan tempat terbit hari ini tidak tempat terbitnya esok hari dan seterusnya. Berarti selama 1 tahun 360 hari lebih, sebanyak itu pula lah tempat terbitnya matahari itu. Dalam 1 tahun perjalanan matahari 360 lebih, berarti sebanyak itu pula tempat di mana terbitnya matahari di timur. Maka dinamakan dengan Rabbul Masyariqi, pencipta timur-timur. Maksudnya tempat terbitnya matahari itu yang berbeda antara hari ini dengan hari kemarin, dengan hari ini hari esok, begitu seterusnya sampai 1 tahun. Ya. Dan itu bukan urusan kita untuk menetapkannya, tetapi ini yang diingatkan oleh para ulama. Ya. Yang dua tadi adalah di musim dingin dan musim panas, tempat terbitnya jelas berbeda. Ya. Kita yang arah rumah menghadap atau membelakangi timur dan barat, ya, yang biasa menembus rumah, kita akan merasakan ya perubahan yang terjadi di mana tempat terbitnya matahari terkadang di arah kiri, dan kadang-kadang di arah sebelah kanan kita. Kalau kita menghadap ke timur rumah kita, ya, ini fakta. Nah, inilah makna Rabbul Masyriqi, Rabbul Maghribi dalam sebagian ayat, maksudnya arah itu semua, timur, barat. Dan ini ada tempatnya, timur, barat, utara, selatan. Dan yang sangat inten atau intan dengan kita manusia, kedua arah ini, timur dan barat. Yang sangat erat hubungannya dengan kita adalah timur dan barat, karena tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Tempat tanda bersilih gantinya siang dan malam. Maka timur dan barat ini adalah dua arah ya, yang sangat erat hubungannya dengan manusia. Tidak seperti utara dan selatan, apalagi yang timur laut dan selain-lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Adapun timur dan barat sangat banyak. Makanya dalam Al-Quran Allah mengkhususkan hanya timur dan barat, tidak ada utara dan selatan. Rabbus Shimali wal Janub, tidak ada. Ya, bukan berarti Allah tidak mencipta arah barat, arah selatan, dan arah utara, tidak. Tetapi karena eratnya hubungan timur dan barat ini sebagai tanda siang dan malam dengan manusia, maka Allah menyebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, Rabbul Masyariqi wal Magharibi. Ini makna ayat yang pertama, ini nikmat Allah. Kalau tidak ada arah timur dan barat ini dengan tanda terbit dan terbenam matahari, maka kita akan tersesat di bumi ini. Kalau Allah tidak memberikan tanda timur dan barat yang dengannya kita bisa menetapkan utara dan selatan, maka kita tidak akan tahu arah di muka bumi Allah ini. Tidak akan tahu. Kalau seandainya tidak ada tempat di mana terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari beserta bulan, maka kita akan selalu kehilangan arah hidup di muka bumi Allah. Makanya adanya timur dan barat ini merupakan nikmat Allah yang besar. Makanya disebutkan sebagai rincian dari Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman itu adalah tanda nama, salah satu nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah luas rahmatnya. Salah satunya adalah arah timur dan barat, tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menentukan arah. Ya, kemudian setelah menyebutkan nikmat yang besar ini,
Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah kamu berdua mendustakan? Jawaban kita apa? Seperti jawaban jin, ya. Wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzib. Tidak dengan sedikit pun nikmatmu, wahai Tuhanku atau Tuhan kami berdusta atau kami dustakan. Kita harus jawab itu. Ya, kita harus jawab itu. Bagaimana pertanyaan ini? Ya, kita ingin buktikan kepada Allah bahwa kita tidak mendustakan sedikit pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adanya timur dan barat. Dengan adanya timur dan barat. Kemudian Allah lanjutkan pemaparan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada manusia di alam semesta ini, yaitu marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja, ya, mengirimkan atau menjadikan, dia alirkan atau dia alirkan, ya. Al-bahraini ini tadi, kalau satunya bahrun, satu bahrun, kalau dua bahrani atau bahraini, di sini dua laut. Ia mengalirkan dua lautan atau dua laut, yaltaqiyani, kedua-duanya bertemu. Nah, kedua-duanya bertemu. Satu laut dengan laut yang berikutnya, dengan laut yang lain berjumpa dan bertemu. Tapi apa yang terjadi? Bainahuma, antara keduanya barzakhun, pemisah, batas. La yabghiyani, la tidak, yabghiyani melampaui. Bagha yabghi, melampaui. Jadi laut yang bertemu dengan laut yang berikutnya, dia bertemu tapi tidak memasuki laut yang berikutnya. Ya, ada seakan-akan pembatas antara mereka berdua. Baik itu, di sini maksudnya adalah air tawar dengan air lautnya, sungai dengan laut. Ketika berjumpa di muara, apakah yang terjadi? Apakah air tawar masuk ke dalam air laut sehingga berubah rasanya? Atau kedua-duanya seakan-akan ada pembatas yang membuat mereka tidak saling masuk ke salah satu dari keduanya. Air sungai masuk bercampur dengan air laut masuk ke sungai bercampur dengan air sungai? Tidak, sama sekali tidak. Air laut tetap asin, air sungainya tetap tawar. Dan bahkan makhluk yang ada di dalamnya, ciptaan Allah yang ada di sungai dengan ada yang laut itu tidak saling jangankan airnya, ya, airnya tetap tidak berjumpa, ya. Kemudian makhluk yang hidup di air tawar dengan yang di laut tidak saling memasuki. Ya, ini luar biasa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. La yabghiyan, tidak saling memasuki. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekayaan yang ada di laut, kekayaan yang dicipta, kekayaan alam yang ada di laut yang dicipta oleh Allah itu tidak berpindah ke sungai, ke air tawar. Ya, ke air tawar. Ikan, ya, makanya ikannya rasanya juga berbeda. Jenis ikannya juga berbeda. Walaupun mungkin namanya hampir bisa jadi sama, tetapi rasanya berbeda. Ukurannya juga berbeda. Ya, ukurannya juga berbeda. Inilah kemahabesaran Allah. Dan yang menikmati, ya, seperti nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di, apa yang ada di sungai dengan apa yang ada di laut berbeda-beda. Apa yang dimanfaatkan oleh manusia dari kekayaan yang ada di sungai dan di air tawar dengan di air laut berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Allah pada ayat berikutnya, setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah kamu berdustakan, atau jin dan manusia. Pada ayat yang ke-22 ini salah satu dari perbedaan dua lautan tadi, yaitu yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ya, bainahuma, antara keduanya barzakhun, pemisah atau batas. La yabghiyani, la tidak, yabghiyani, keduanya melampaui. Batasan tadi tidak bisa ditembus.
oleh air tawar ke air laut tidak bisa menembusnya, air laut ke air tawar tidak bisa menembusnya. Dan bahkan ya, antara air laut dengan air laut, saya dengan mata kepala melihatnya. Pernah kita dari Banda Aceh ke mana? Ke Sabang. Ya, perjalanan 1-2 jam kurang lebih. Kita melihat kedua-duanya air laut. Ya, tetapi dari warna lautnya berbeda. Ya, warna lautnya berbeda. Dan bahkan sampahnya pun berbeda dan tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk ke lautan yang berbeda. Ini seakan-akan dibatasi. Ini antara air yang asin dengan yang asin, laut dengan laut sendiri. Apalagi antara yang disebutkan oleh Allah, antara yang tawar, air sungai dengan air laut. Ya, yang memang dipisahkan oleh Allah SWT. Ini kemahabesaran Allah dan luasan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan kekayaan yang ada di laut, yang dicipta oleh Allah, yang dimanfaatkan oleh manusia, tidak sama dengan apa yang ada di dalam sungai. Allah berfirman pada ayat yang ke-22, ya, yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Yakhruju, keluar, minhuma, dari keduanya al-lu'lu', mutiara, wal marjan, ya, semacam batu mewah, ya, perhiasan yang luar biasa yang dikeluarkan dari laut. Kata para ulama, sebagian para ulama, bahwa mutiara yang ada di laut, ya, mutiara yang ada di lautan, yang bahkan berada di dalam perut kerang, itu tidak akan kita dapatkan di sungai. Ya, tidak akan didapatkan di sungai. Menunjukkan bahwa Allah memang membedakan antara makhluknya yang ada di laut, dengan di air asin, dengan yang ada di air tawar. Ini luar biasa, dan ini merupakan nikmat Allah untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Semuanya merupakan rincian dari nama Allah Ar-Rahman. Ya, kemudian ayat yang ke-23 juga kembali Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, berarti sudah 5 kali ya. Ayat yang ke-13, kemudian ayat yang ke-16, kemudian ayat yang ke-17 sudah 18, 3, kemudian ayat yang ke-21, 4, dan ayat yang ke-23, 5. Dan setiap kali ayat ini dibacakan oleh Nabi kepada bangsa jin, maka jin yang beriman tadi memberikan jawaban kepada Allah langsung. Ya, wala bi syai'in min alaika rabbana nukadzib. Tidak sedikit pun dari nikmatmu wahai Tuhan kami dustakan. Jangankan yang sebesar-besar ini, sekecil apapun juga dari nikmatmu tidak ada yang kami dustakan. Itu yang harus kita ikrarkan. Makanya menghitung-hitung, mencoba-coba untuk merasakan nikmat Allah ini adalah usaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita baca, setelah kita pelajari makna kata demi kata tadi, kita baca tafsir dari Syekh Sa'di untuk ayat yang ke-17 tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kata Syekh Sa'di, maksudnya adalah huwa ta'ala, dia Allah, Rabbu kulli ma asyraqat alaihi syamsu wal qamar. Allah dialah pencipta, pengatur, penguasa, pemilik setiap apa yang terbit atasnya matahari dan bulan. Ya, yang terbit atasnya matahari dan bulan. Dimanapun terbitnya dan terbenamnya matahari dan bulan, itu semuanya pengaturan Allah. Dia berterbit di musim dingin di sini, musim panas di sini, terbit setiap harinya pada tempat-tempat yang berbeda. Itu semuanya pengaturan Allah SWT. Allah yang Rabbnya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menakdirkannya. Wal kawakibin nayyirah, Allah juga yang mengatur bintang-bintang yang gemerlapan, yang bercahaya. Wa kullu ma gharabat alaih, dan Allah juga yang mengatur setiap apa yang terbit, ya, planet-planet atasnya.
wa kullu ma kana fihi. Dan Allah juga pencipta, pengatur setiap apa yang matahari dan bulan berada di atasnya. Fahiya tahta tadbirihi wa rububiyyatihi. Semua itu di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana besarnya matahari, bagaimana besarnya bulan. Ya, Allah yang memposisikan di mana dia terbit, berapa lama dia nanti akan berjalan di atas di pada porosnya, Allah yang mengaturnya. Kapan dia nanti akan terhalang cahayanya di gerhana. Sekarang gerhana yang trennya gerhana cincin itu ya, yang manusia menganggap ini adalah keindahan yang luar biasa. Mereka lupa bahwa Allah yang mengatur itu semua. Allah yang Maha Kuasa yang mengatur itu semua. Ini semuanya menunjukkan rububiyah Allah. Makanya Allah mengatakan Rabbul Masyriqaini. Dimanapun terbitnya matahari, di musim panas, di musim dingin, dimanapun posisinya nanti, di setiap harinya dia terbit, itu semuanya Rabb-nya Allah. Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tahta tadbirihi wa rububiyyatihi wa thannahuma. Kata saya di sini, Allah membuat dia dalam bentuk muthanna, masyriqaini, maghribaini, yaitu muthanna dua. Huna li iradatil umum. Li'iradatil umum, dengan tujuan untuk menunjukkan keumuman, karena tempat terbitnya matahari itu tidak sama. Di musim dingin dia berbeda di mana arahnya, tempat dia terbit. Di musim panas berbeda. Yang jelas semua dimanapun dia terbit itu Allah yang mengaturnya. Ya, li'iradatil umum masyriqi asy-syamsi syita'an wa saifan, di musim dingin ataupun di musim panas. Wa maghribiha kadzalik, di mana terbenamnya pun demikian. Ya, ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyadarinya dan kita tidak, bahkan hampir ya, kita tidak pernah mempedulikan terbit atau tidak terbitnya matahari. Jangankan untuk melihat posisinya di mana dia terbit, kita sibuk dengan urusan dunia. Dan padahal kita diperintahkan untuk melihat semuanya. Untuk melihat pergantian siang dan malam, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbit dan terbenamnya matahari, berganti siang dan malam, kita harus sadar bahwa pergantian siang dan malam itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Jadi melihat itu semua membuat kita ingat Allah. Kalau kita tidak melihatnya, kita sering lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwa matahari itu terbit sendirinya, dimanapun terserah karena itu urusan dia sendiri. Tidak, Allah yang memposisikan. Di mana dia terbit di musim panas, di mana dia terbit di musim dingin, di mana terbit di hari ini, di mana dia terbit esok, begitu juga di mana tenggelamnya, itu Allah yang mengaturnya. Kita harus sadar itu. Dengan itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini uraian dari beliau untuk ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sudah ada pada ayat yang ke-13 tafsirnya. Pertanyaan kepada jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Loh, di mana penyebutan jin dan manusia? Itu di ayat yang telah kita pelajari bahwa Allah mencipta manusia dari khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Disebutkan dua di situ. Ya, akhirnya penciptaan jin dan manusia dari tanah, jin dari api, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus ingat itu dan mereka harus syukuri. Lalu Allah tanyakan mereka berdua terus tentang nikmat-nikmat yang mereka terima. Jadi dari terbitnya matahari, terbenamnya matahari, dan nikmat-nikmat yang lain itu yang memanfaatkan juga jin dan manusia. Bukan hanya manusia. Jin dan manusia memanfaatkan terbitnya matahari, yang mendapatkan manfaat dari terbenamnya matahari, masuknya siang, masuknya malam, jin dan manusia menikmatinya. Ya, ketika malam tiba, maka jin yang namanya setan dari bangsa jin itu bergentayangan. Kata Nabi SAW, sebelum terbenam matahari, mereka para setan dari bangsa jin ini bergentayangan kemana-mana untuk mencari mangsa. Makanya Nabi SAW perintahkan orang-orang yang beriman untuk masukkan anaknya ke dalam rumah dan tutup pintu-pintu rumah. Karena saat itu tempat berkeliarannya mereka dengan masuknya malam, hampir masuknya malam, mereka berbahagia. Tempat mereka ya mencari mangsa. Inilah
Jadi nikmat Allah untuk mereka juga, walaupun mereka bergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia. Di waktu itu banyak yang berbuat maksiat. Orang sudah azan sementara mereka masih sibuk dengan aktivitas duniawi. Masih berkeliaran kemana-mana dan tidak sama sekali seakan-akan mendengar panggilan salat. Ya, panggilan salat. Ini ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan," dia mengalirkan dua lautan yang kedua-duanya berjumpa, bertemu. Ya. Al-muradu bil bahrain, kata saya di sini maksud dari dua lautan ini adalah al-bahrul adzibu wal bahrul malihu. Laut yang tawar, maksudnya sungai, ya, airnya tawar, wal bahrul malih, dan lautan yang airnya asin. Fahuma yaltaqiyani kilahuma. Dua lautan ini akan bertemu, berjumpa. Ya. Padahal zatnya kan cair kedua-duanya. Sifatnya sama, sama-sama cair. Ya. Sifatnya sama-sama cair, tetapi Allah Subhanahu wa taala bedakan rasanya, bedakan warnanya, kemudian bahkan mereka tidak bisa bercampur baur. Fahuma yaltaqiyani kilahuma fayasubbul adzibu fil bahril malih. Yang tawar mengalir menuju yang asin, wa yakhtalitani wa yamtazijani. Kedua-duanya berbaur. Bukankah demikian keadaannya di muara itu? Iya. Ya, keadaannya demikian. Tidak ada manusia dibebankan untuk membatasi. Coba buat pembatas agar tidak bercampur air tawar, air sungai dengan air laut. Tidak ada. Tanpa dibatasi pun kedua-duanya tidak bercampur aduk, karena Allah telah memisahkan mereka berdua. Ayat yang ke-20, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada batas yang salah satu dari keduanya tidak saling memasuki. Walakinna Allah Ta'ala, kata penulis, akan tetapi Allah Ta'ala ja'ala bainahuma barzakhan, menjadikan di antara keduanya batas minal ardi, dari bumi. Jadi ada pembatasnya, bukan pembatas yang tampak oleh mata, ya, sebagaimana pembatas yang membuat air laut di Laut Merah itu dibatas oleh Allah sehingga dia tidak menembusnya. Ya, setelah dipukul oleh Nabi Musa, air laut itu seakan-akan ada yang menghalanginya sehingga dia tidak bertemu, membuat lorong jalan yang lurus panjang menembus dasar laut kemudian sampai ke seberang. Dia tidak membeku, air tawar biasa. Cuma seakan-akan ada yang menghalanginya. Ya, itulah kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah yang Maha Mencipta. Ya, hatta la yabghi ahaduhum 'alal akhar, sehingga satu yang lain tidak saling memasuki. Yang tawar memasuki yang asin, yang asin pun demikian, tidak ada. Wa yahsulun naf'u bi kullin minhuma, dan muncul, dihasilkan manfaat dari kedua-duanya. Dari air tawar ada manfaatnya, dari yang asin juga ada manfaatnya. Fal adzbu, ini yang tawarnya ya. Fal adzbu minhu yashrabuna. Fal adzbu minhu yashrabuna wa tasrabu asjaruhum wa zuru'um. Yang air yang tawar itu manusia meminumnya. Yang asin tidak ada yang mau meminumnya. Ya, yang asin tidak ada yang meminumnya. Di zaman Nabi ada para sahabat yang mengarungi lautan, berlayar, dan mereka kekurangan air minum. Karena mereka gunakan juga untuk berwudu awalnya. Ketika persediaan sudah mulai menipis, mereka khawatir sementara perjalanan masih jauh untuk sampai ke daratan. Ya, mereka bertanya, Rasulullah, dalam kondisi demikian apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Ya. Mereka tidak bertanya untuk minum karena mungkin memang itulah kodratnya. Bahwa kita tidak akan mungkin tertarik dengan walau sehaus-hausnya. Ya, karena tidak menghilangkan haus air asin. Itulah maha kuasanya walaupun sebanyak-banyaknya. Ya, fal adwu minhu yasrabun, yang yang tawar dari air tersebut manusia meminumnya, dan pepohonan pun meminumnya, menjadi sarana untuk menumbuhkan pohon-pohon. Begitu juga tanaman-tanaman disiram dengan air tawar. Ya, disiram dengan air tawar. Wal milhu minhu, yang asinnya,
wal milhu bihi yatibul hawa. Dengan air asin itu udara segar. Udara jadi segar. Ada perbedaan rasa seseorang berada di pinggir sungai dengan berada di pinggir laut. Ya. Hembusan anginnya berbeda. Karena zat asin itu membuat udara segar, kata beliau di sini, yatibul hawa wa yatawalladul hut was samak. Dengan asinnya itu ikan-ikan besar yang kecil berkembang biak di lautan dan tidak akan mungkin bisa hidup di air tawar. Ya. Ikan di laut tidak mungkin bisa hidup di air tawar. Kemudian bermunculan mutiara, intan, permata di lautan. Menyelam laut untuk mencari mutiara, intan, permata. Luar biasa. Dan tidak ada orang menyelam di sungai untuk mencari mutiara. Walaupun mungkin intan bisa didapatkan, ya terkadang, tetapi biasanya memang ini semua ada di lautan. Wa yakunu mustaqarran musakharan lis-sufuni wal marakibi. Air laut menjadi tempat dan dikuasakan oleh Allah untuk berjalannya kapal-kapal, bahtera-bahtera, perahu-perahu yang luar biasa. Ini nikmat Allah. Lautan itu nikmat Allah yang tanpa kita sadari. Tanpa lautan, tanpa laut itu maka saya rasa tidak akan mungkin sampai kepada kita sarana-sarana yang mengagumkan. Kendaraan-kendaraan buatan luar yang sampai ke negeri kita sekarang ini lewat mana? Ya, untuk melalui lautan ini tidak perlu timbangan. Ya, bukankah kapal yang membawa ratusan kontainer mungkin bisa jadi ribuan yang isinya bermacam benda di dalamnya. Tidak ada timbangannya. Sementara untuk naik ke udara kita punya ketentuan berat barang yang kita bawa. Inilah luasnya rahmat Allah dengan laut. Dan bahkan dengan lautan ini sarana transportasi yang bisa ditempuh oleh manusia yang kemana-mana bisa dengan membawa apapun perlengkapan barang yang diinginkan, walau sebanyak apapun juga bisa melewati lautan. Dan lautan ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah untuk manusia dengan membuat kapal-kapal itu bisa mengapung di atas air. Yang menjadikan mereka mengapung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menakdirkan kapal itu tenggelam, maka secanggih apapun kapal buatan manusia tenggelam. Tenggelam. Tidak ada yang bisa bertahan untuk berada mengapung di atas air. Allah kirimkan saja bencana gelombang besar, badai besar, maka sebesar dan secanggih apapun kapal manusia tenggelam. Jadi Allah yang mengapungkan. Nikmat Allah ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ayat yang ke-21. Ya, ini kembali Allah menanyakan yang kalimat ini ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka jawaban kita wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzib. Tidak dengan sedikit pun dari nikmatmu kami mendustakan ya Allah. Kemudian ya itu yang telah kita pelajari, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah pelajaran kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah setelah azan kita tidak lanjutkan. Sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang berbicara dan untuk kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.